Jadi tema saya hari ini yaitu rukun umrah. Rukun umrah, karena haji itu tidak bisa ada waktu. Maksudnya di dalam masa haji ada waktu untuk mengerjakan umrah. Nah, jadi kita isi waktu-waktu kosong untuk mengerjakan umrah, karena kita lama di sana, sekitar 42 hari kalau nggak salah, yang gaji sekitar 42 hari. Jadi di waktu-waktu senggang, selain menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, bersalawat, juga mengisi dengan umrah. Kemudian umrah ini dia hukumnya wajib. Hukum umrah itu wajib, sama seperti hukum haji, dan wajibnya dalam seumur hidup sekali. Tetapi semakin banyak kita melaksanakan umrah, sama seperti haji, itu semakin bagus. Tapi yang kewajibannya sekali dalam seumur hidup. Kemudian bagi orang yang mempunyai hartanya ini harta pas-pasan, kalau kita pakai untuk umrah tidak bisa daftar haji. Kalau kita pakai untuk haji nggak bisa untuk umrah. Ini yang diutamakan haji. Kenapa? Karena dengan kita berhaji ada waktu untuk melaksanakan umrah. Tapi dengan kita berumrah itu belum tentu bisa melaksanakan haji, karena umrah itu biasanya di luar musim haji. Nah, itu yang kewajibannya. Kemudian rukun-rukun umrah, yang pertama niat. Dia niat ini pertama kita bedakan dulu antara fardu dengan wajib, karena di bab haji dan bab umrah ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Beda dengan di bab salat, misalnya di bab puasa. Kalau di bab salat ataupun bab puasa dan lain-lain, wajib dan fardu itu sama, artinya rukun yang mesti kita laksanakan. Tapi kalau di umrah ataupun di haji itu beda. Wajib bukan penentu untuk sah, artinya dengan kita tidak melaksanakan kewajiban itu dikenakan kifarah, dikenakan dam, itu wajib namanya. Tapi kalau fardu itu rukun, arti fardu rukun, artinya dengan cacat rukun maka umrah ataupun haji bisa tidak sah dan wajib qadha di tahun yang akan datang. Ini yang pertama kita jelaskan dulu rukun ataupun fardu. Rukun umrah yang pertama niat. Niat, karena setiap perbuatan itu harus ada niat. Apa yang kita niatkan? Yang kita niatkan yang mau kita kerjakan, itu yang kita niatkan. Kalau kita mau mengerjakan salat, berarti yang kita niatkan salat. Kalau kita mau mengerjakan umrah, berarti yang kita niatkan umrah. Sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat ihram. Artinya niat, arti niatul ihram, arti ihram itu mengharamkan yang dibolehkan sebelum niat. Itu niatul ihram, arti niat. Dengan niat tersebut kita diharamkan memakai bau-bauan, misalnya diharamkan apalagi potong kuku, potong rambut. Jadi niatul ihram itu dengan kita berniat umrah, dengan kita mengatakan dalam hati, sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala, berarti dengan niat tersebut sudah jadi ihram. Jadi boleh kita tambahkan kalimat ihramnya dalam niat, boleh tidak, nggak apa-apa. Yang penting begini, ini kalau kurang mengerti bisa bisa dipertanyakan.
Boleh begini niat, sengaja saya ihram umrah karena Allah Ta'ala, itu boleh. Boleh juga sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala. Karena nama daripada niat tersebut ihram namanya, niatul ihram. Artinya niat, dengan niat ini berfungsi mengharamkan yang dibolehkan sebelum kita niat. Jadi dengan kita menjatuhkan niat sengaja saya umrah karena Allah, itu tidak boleh lagi pakai bau-bauan misalnya, tidak boleh lagi potong kuku, pangkas, berburu binatang yang ada di tanah haram dan lain-lain. Itulah ihramnya. Jadi dengan niat kita tambah ihram boleh, enggak kita tambah ihram pun boleh. Nama niatnya niatul ihram, artinya niat untuk mengharamkan. Seperti begini, sengaja saya salat fardu zuhur 4 rakaat, itu niat apa namanya? Niatul ihram. Tapi ihram untuk salat, ya kan? Dengan kita niat di dalam takbir, maka yang dulunya bisa, sebelum takbir bisa makan bisa. Dengan ada niatnya ini nggak bisa lagi. Sebelum takbir boleh berbicara, setelah takbir dengan adanya niat tidak boleh berbicara lagi. Itu niatul ihram juga namanya, tapi di salat. Ini niatul ihram di umrah atau di haji. Itu rukun yang pertama, niat. Sengaja saya ihram umrah boleh, sengaja saya umrah itu pun boleh. Jadi jangan kita begini, habis waktu di dalam memperjelas tata cara niat. Ada yang bilang harus ada ihramnya, ada yang bilang nggak boleh kalau nggak ada ihram. Kalau saya pokoknya yang penting niat kita untuk umrah. Yang dikatakan dengan niat yang kita masukkan ke dalam hati pekerjaan yang mau kita kerjakan. Yang mau kita kerjakan adalah umrah. Itulah yang kita masukkan ke dalam niat dalam hati. Sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala. Kira-kira siapa lebih mudah, sengaja saya umrah dengan saya ihram umrah? Siapa lebih mudah? Oh mudah, dua-dua aja niatnya, nggak apa-apa. Setelah niat pertama ragu, misalnya ini sengaja saya umrah karena Allah, ragu saya karena nggak ada kalimat ihramnya, nggak apa-apa, diulang sekali lagi. Sengaja saya niat, sengaja saya ihram umrah karena Allah. Namun yang perlu kita ketahui bahwa ihram itu faedah daripada niat. Jadi dengan kita menjatuhkan niat, faedahnya adalah ihram. Apa itu? Diharamkan yang dibolehkan sebelum niat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan niatnya ihram, faedahnya. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah tawaf 7 kali. Ini nanti ada tata caranya, tata cara tawaf. Arti tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan niat mengelilingi Ka'bah. Jadi arti tawaf mengelilingi Ka'bah dengan niat mengelilingi Ka'bah, bukan dengan niat mencari orang hilang. Kita misalnya tawaf sama teman-teman, tiba-tiba temannya lepas entah kemana, kita berjalan agak cepat, siapa tahu di depan teman, itu hitung langkah yang kita jalan itu tidak terhitung, karena bukan lagi untuk tawaf tapi untuk mencari teman. Itu harus hati-hati. Makanya lebih bagus kalau kita sudah manasik, pribadi-pribadi aja melakukan ibadat, nggak usah gabung-gabung. Karena kalau gabung-gabung, kalau nggak kita cari nanti bermasalah di hotel waktu jumpa, sampai hati tega kah itu kah mata ahan mita lung he kok awut. Padahal itu bukan tempat mencari orang, tempat ibadat. Maka menyokana ilmu masing-masing itu. Jadi kalau nggak masing-masing itu apa manasik? Kan fungsi daripada manasik untuk mencari ilmu, biar kita sampai ke sana nggak ikut-ikutan orang, ya kan? Yang tujuan kan?
beto kudeh tidak tungkunyo kata ikut tungkunyan, tidak tungku je ibunya kata ikut ibunya. Jadi untuk apa juga manasik? Ini yang kita manasik, itu yang kita bawa. Orang mau ngomong apa ya terserah, karena itu dunia memang. Segala mazhab kumpul di situ. Ada mazhab bagus, ada mazhab enggak, ada mazhab-mazhab di sana semuanya. Kita masing-masing membawa dengan amal yang sudah kita pelajari di sini. Nah, jadi itu tawaf. Arti tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi bukan untuk mencari orang lain, itu niatnya harus selalu tawaf. Kemudian yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Dari Safa hitungannya, dari Safa ke Marwah sekali. Nanti dari Marwah ke Safa 2 kali. Kira-kira 7 kalinya di mana? Dari Safa ke Marwah itu sekali. Dari Marwah ke Safa 2 kali. Kira-kira 7 kalinya di mana? Marwah. Di Marwah. Di Marwah. Bentuk di Safa loh, yang kaji ke 8 kali. 7 kali itu yang wajib, baik tawaf maupun sa'i. Mau tambah silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang daripada 7. Kalau kita masih ragu misalnya, mungkin bahu tadi kan ada yang bergeser, mungkin di tawaf. Mau tambah ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Sa'i kayak gitu juga, tapi jarang orang mau tambah di sa'i. Yang banyak keinginan orang, sa'i itu kalau bisa jangan sampai 7 kali. Karena itu sa'i kalau nggak salah saya tempat Angku Haji, tang leher 70 meter ya, yuk antara Safa Marwah. 4,2 kan? Itu antara Safa dengan Marwah 370 meter. Antara Safa dengan Marwah kita kali 7. Mana ada orang mau tambah? Yang ada kalau bisa cepat-cepat selesai. Tapi karena jauh sa'i, maka nggak ada peraturan apa-apa. Itulah hikmah daripada hukum. Sa'i kan jauh, peraturan nggak ada apa-apa. Kita udah keluar angin nggak apa-apa, silakan. Mau istirahat nggak apa-apa. Itu nggak ada peraturan dia. Pakaian sudah bernajis boleh, nggak apa-apa. Nggak ada peraturan apa-apa. Karena sudah jauh, maka dilonggarkan dengan syarat-syaratnya. Yang penting harus salat 7 kali. Dalam pelaksanaan sa'i 7 kali, bolehkah kita istirahat sebentar, duduk-duduk, baru terlanjutkan? Boleh. Boleh minum-minum, kan ada air zam-zam di samping. Boleh minum-minum sambil jalan-jalan, bilang sama teman, hai prele tak apa lagi biele kagrana. Iya. Sambil jalan minum pun boleh. Artinya bolehnya untuk sa'i, bukan boleh untuk minum. Kalau untuk minum makruh hukumnya. Kita minum sambil berdiri itu makruh. Makanya di perlombaan 17 Agustus kan, iyo pajuh-pajuh makanan tidak dengar makruh. Memang karena kita yohan pulih-pulih deh. Kamu makruh kan sambil enggak ada adab itu sambil berdiri minum ataupun makan. Itu yang ketiga, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang keempat, bercukur atau bergunting, atau dikatakan dengan tahallul. Itu rukun yang keempat, tahallul. Bergunting atau bercukur boleh juga. Kalau bergunting pangkas, kalau bercukur habis dia sampai ke akar-akar. Yang botak gimana? Yang botak, yang kaji ke profesor, nyan pelewat, nyan menteng genting aduh le, maaf lagi nonton pelewat, pelewat menteng aduh le, itu yang botak-botak. Jadi jangan yang botak itu bukan potong kepala, yang nau, yang nau tiban, kau teku ke, pejak menteng. Yang kelima, tertib. Arti tertib itu berurut, harus niat yang pertama, kemudian yang kedua mesti tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat bercukur. Nah, itu namanya tertib.
Itu wajib haji, rukun haji ataupun fardu haji. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang baru kita bahas ini niat bagaimana secara mendetailkan. Sekarang wajib umrah. Wajib tadi, arti wajib bila tidak dikerjakan umrah itu tetap sah, tetapi wajib membayar fidyah. Tidak berpengaruh untuk masalah sahnya, nggak berpengaruh. Yang pertama yang menjadi wajib umrah, ihram di mikat. Ihram di mikat. Apa itu arti mikat? Arti mikat tempat menjatuhkan niat. Ada dua dia mikat kan, ada mikat makani, ada mikat zamani. Ini makani yang maksudnya tempat menjatuhkan niat. Seperti mikat niat salat. Salat kan ada niat. Di mana mikatnya? Di takbiratul ihram. Jadi kita tidak boleh niat bukan di takbiratul ihram. Misalnya kita mau niat sambil jalan itu nggak boleh. Ada mikat. Niat itu ada mikat, ada tempat arti mikat. Kalau niat salat, mikatnya takbiratul ihram, itu tempatnya. Kalau umrah ini sangat kuat keterkaitannya dengan dari mana kita berangkat. Nah, mungkin nanti ini peta-peta yang akan digeset nanti mungkin akan ke Pelumah. Kalau kita jamaah dari Indonesia, kalau umrah biasanya begini. Ini kalau umrah dulu. Kalau umrah, kalau kita duluan ke Madinah, berarti tempat menjatuhkan niat itu di Bir Ali. Di situ tempatnya, di Bir Ali. Bir Ali itu nama satu tempat yang ditandai dengan masjid. Selama daerah itu masih Bir Ali, masih boleh menjatuhkan niat. Kan sama dengan takbiratul ihram juga, tempat kan. Kemudian kalau kita dibawa langsung ke Mekah, orang umrah yang langsung dibawa ke Mekah, ini ada dua versi. Kedua-duanya boleh diamalkan, nggak apa-apa. Ada yang menjatuhkan niat di Yalamlam, tapi posisi kita itu di atas pesawat, berarti pakai baju ihramnya dari sini di bandara, karena di pesawat itu nggak ada ruang ganti. Bentuk dah abah ada tak gantung gede, karena nggak ada ruang ganti. Pakai baju ihramnya dah lengkap di sini semua. Begitu ada pengumuman dari pesawat, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Yalamlam, ada pengumumannya. Yang pantangannya dibuka terus. Kita sudah berada di Yalamlam. Sengaja saya niat, sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala. Di situ tempat menjatuhkan niat. Ada satu versi lagi di Jeddah. Di Jeddah. Kalau kita yang langsung dibawa ke Mekah, tempat menjatuhkan niat umrahnya di Jeddah. Jadi begitu kita sampai ke Jeddah, mandi dulu, sunat ihram. Nah, karena kan ada tempat, ada kamar-kamar mandi di sana di bandara Manoile, kemudian pakai baju ihram, kemudian baru naik ke bus. Lagian bisnya inak kamlai bergerak, sengaja saya niat, sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala. Karena sunat itu wajibnya di mikat, sunatnya ketika kendaraan bergerak. Kalau di pesawat memang nggak mungkin pesawat berhenti. Karena ya deng dia pesawat ya preh dia kali ini nah, memang bergerak, pasti dapat pahala bergerak kalau di pesawat. Kalau di Jeddah naik dulu ke kendaraan, naik dulu kali naik, begitu mau berangkat kendaraannya baru sengaja saya umrah karena Allah, atau sengaja saya ihram umrah karena Allah. Itu mikat namanya, tempat menjatuhkan niat
namanya mikat, ditambah ujung makani, mikat makani. Yang kedua, kewajiban umrah menjauhkan segala yang diharamkan. Yang diharamkan tadi, yang tidak boleh itu jangan kita lakukan. Memakai bau-bauan itu nggak boleh. Karena janggut kapan tat, cukup janggut nggak boleh. Lah ada nanti apa pantangan-pantangan bagi orang yang ihram. Nah, jadi ini dulu yang kita bahas, berarti wajib dan fardu. Kira-kira ada pertanyaan? Allah. Tentang niat ucapan lisan atau juga dalam hati, seperti kita takbirkan dalam hati. Sunat mengucapkan dengan lisan, kemudian menjatuhkan maknanya dalam hati. Begitu kita sampai di Bir Ali, ini kalau ke Madinah dibawa, sunat dengan lidah kita ucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengaja saya umrah karena Allah Ta'ala. Itu kalau untuk kita misalnya. Kalau untuk bapak, sengaja saya umrah untuk bapak saya karena Allah Ta'ala. Kira-kira bapak kita itu berapa orang? Hah? 2? Kalau bapaknya 1, boleh untuk bapak saya saja, nggak usah disebutkan namanya. Sengaja saya umrah untuk bapak saya, nggak perlu disebutkan nama. Memang bapak kita itu 1 cuma. Anak kan. Atau untuk ibu kita itu berapa orang? Yakinan tuh. Dia kalau untuk umrah satu-satu, satu-satu dia. Kalau untuk bapak dulu sampai habis. Kemudian nanti kalau sudah tahallul, sudah habis semua, kita kerjakan rukunnya, besok baru kita ambil untuk ibu misalnya. Sengaja nanti di pembahasan yang akan datang insyaallah kita jelaskan. Sengaja saya umrah untuk ibu saya. Udah. Sengaja saya ihram umrah untuk ibu sambung saya. Berapa orang ibu sambung? Artinya yang memang sudah pasti satu-satu itu nggak usah disebutkan namanya. Yang nak capek bener. Kan kita membayangkan kan muka orang tua kita itu, kita bayangkan kan wajahnya. Nah, tapi secara adab nih, kita utamakan dulu untuk ibu, baru untuk bapak. Itu adabnya. Sama seperti berdoa. Kita misalnya mau berdoa, karena tengah pah makanan, nyo nak kirim pahala ke Kurungci. Karena bu tengah pah uang masukan pi tengah na, masalah tengah hana kan. Kita mau kirim hadiah 50 kali misalnya. Baca sama diahnya, puluhunya. Dia sembahyang tak kunjuk Allah wahad lamati. Terbayangkan dan ya Allah sampaikanlah pahala ini kepada ibu saya dulu, dan baru kepada bapak. Duluan ibu kepada bapak, karena ibu 3 kali disebutkan oleh Rasulullah, bapak 1 kali. Ibu nalhega kan sebab pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga menyusui. Nalhe macam. Maka mio durhaka ngan maknya nak ubat li abi. Mio ngayah. Hanta je bida ku kutrom lo mio yah ka bengeh bani nama. 3 kaji kan durhaka ana pelai letak ke. Ada lagi pertanyaannya? Sengaja saya ihram umrah untuk anak saya yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup enggak boleh. Munyo tidro baru yang kali meninggal, tidro tok anak pihak tebutnan. Tapi munyo na 2 yang ka meninggal, pihak tebutnan.
sengaja lun ihram umrah ke anak lun si bulan dia sebut hana apa akeun ben re hana kita yang jadi kitanya biasa kan mumang-mumangnya ba tata hana perle lagi sengaja lung semayang perle luhu kasar 2 rakaat lo kasarnya yang kedua rakaat terpegah sama kasar 2 rakaat. Jadi kalau memang sudah kita katakan 2 rakaat itulah kasar, cuman bahasa Arabnya kasar, orang Indonesianya bilang 2 rakaat, kan sama juga. Kalau kita artikan itu lebih parah lagi, sengaja saya sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, 2 rakaat. Hai kasar 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tinggal berapa zuhurnya? Anale kabe 2 rakaat dengan 2 rakaat, tambah 2 rakaat kabe. Tapi bisa juga maksudnya kalau 2-2 itu bisa juga, sengaja saya sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kasar bisa juga, nggak apa-apa. Tapi kan kalau ada cara yang lebih mudah, lebih bagus lebih mudah. Jadi hanya istilah itu hanya damang niat penyangka. Sengaja saya salat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah. Itu kita bayangkan dalam hati waktu mau salat zuhur. Menghadap kiblat kalau sempat kita ucapkan, karena kalau enggak pun kita sudah menghadap kiblat. Lillahi ta'ala kalau sempat kita ucapkan biar dapat pahala sunatnya. Kalau tidak, kita salat itu memang karena Allah, ya kan? Kecuali orang yang dipaksa itu baru harus mengucapkan lillahi ta'ala. Jadinya wallahu a'lam bishawab ilal marji' wal ma'ab. Nah, pertanyaan lo? Dalam niat salat apakah boleh nggak sebutan rakaat? Saya sengaja salat fardu zuhur aja dalam niat. Kalau kita berada orang tempatan bukan orang musafir boleh, karena orang yang berada di tempat itu asalnya zuhur itu memang 4 rakaat. Yang perlu kita bilang 2 rakaat kalau kita merantau musafir. Kalau di tempat itu memang 4 rakaat zuhur. Dengan kita katakan zuhur itu artinya 4 rakaat. Dengan kita katakan subuh 2 rakaat. Kan? Yang ada wali ya. Dalam kopi. Tiba mi. Kapan? Kapan ya? Kapan dilaksanakannya jamak dan kasar? Sebenarnya ini belum sampai ke pembahasan, tapi nggak apa-apa kita jawab. Ketika kita sudah melewati batas tempat kita tinggal dan masuk waktu salat, misalnya kita orang Birimbuntung, melewati batas Birimbuntung alur 2. Untuk lebih meyakinkan lagi melewati batas Pemko, batas Kota Langsa alur 2, enggak, ini alur 2. Begitu lewat galonnya SPBU-nya pas masuk waktu zuhur, di situ sudah bisa jamak dan kasar karena kita sudah dikatakan dengan orang musafir. Karena arti musafir orang yang melewati batas tempat dia tinggal. Kalau dekat namanya musafir pendek, kalau jauh namanya musafir panjang. Yang dibolehkan kasar dan jamak kepada musafir panjang, artinya panjang safarnya. Mumpung drone najak Banda Aceh mengamuda Pak kampung Langsa drone najak Banda Aceh nejak bunga poh sebelah nejak dan luki aja rame-rame pada perhurang kan, sehingga terus katanya lewat SPBU alur 2 galan minyak alur 2 itamang loho nenak semayang inan aju nenak jamak kasar kaji ke nenak teri atas-atas juga kaji inan pakai kaji karena
kita dianggap orang pertama musafir ketika melewati batas. Selama mantang tawewe di kota Langsa, nya mantang ke Nurul Langsa. Dalam yut. Tapi ketika katanya kata aja kaitan mengaceh timu, nya baru ke Nurul Merantau. Kaji. Nampung. Dawo di Banda Aceh. Dawo di Banda Aceh. Terus kenan alulu. Duhur sampai dah lulu. Sampai walulu. Taja ta kasar rajuluhu jika tak teriak tata ju. Tanah wow kampung dengar. Kah? Jit. Bahkan jit. Karena ketika kita melakukan jamak dan kasar, kita masih musafir memang. Tadi juga tata. Mantro kampung dengar si pano tega dan atahan tu. Ni juga nopo. Kalian temayang mana? Rok ana mangatin temayang dia tu. Tapi secara hukum sudah boleh. Man tatayang lagi tayo. Pihan apa tunggu. Sebab luhum pada lulu. Ilum bah luhum dalam semayang. Bah lungwo juga asal semayang di rumah. Siapa yang berani jamin nyawa kita sampai ke rumah? Siapa? Gila tengok cara. Baik pegah-pegah mentang. Kalau secara hukum sudah boleh kita tarik asar ke zuhur karena kita masih musafir. Ada orang yang ragu, enggak sampai hati, sepertinya enggak sampai hati. Berat malim. Kalau saya zuhur aja lah. Nanti sampai ke rumah baru kita salat asar. Nyanto jamin umudro ni sampai tuh rumah. Kan enggak ada yang bisa menjamin. Lebih bagus tarik aja asar. Udah. Nanti kalau mau melakukannya lagi enggak apa-apa. Kubut dikata ju. Man ke Purworejo, seandainya ada salat asar yang pernah tinggal dulu bisa ditutupi. Han rugo semayangnya, semayang rugo menteng nahana ya. Rugo Pak Mekat ji, ke Pak semayang. Kampung mah. Siban. Monyo ino bak buku abadi na buku manasik yang kali ditulis di abadi ino 100 kilometer lebih kurang. Nanti ne sebarkan minggu depan dah siap kan? Insyaallah nanti minggu depan dah siap buku manasik lengkap umrah dan haji yang ditulis oleh abadi. Insyaallah lebih kurang 100 kilometer. Enak pandan, enak 100 kilometer. Simpaulim ya. Lang talu dua, natuh lo. Pokoknya Langsa dari penghabisan kota Langsa ya, yang bukan dari rumah dia. Misalnya kita rumah di Kampung Denge, mau ke Medan. Berarti perbatasan dengan Tamiang di Bukit Tinggi. Putaran ke Bukit Tinggi, Bukit Mutua. Dari Bukit Mutua itu 1 kilometer, 1 meter. Dari Hinan pun 1 meter aja sampai 1 kilo gede. Kan dari rumah lagi orang naik ke Muneng alu canang ku jauh kan. Ku putar-putar dalam leho putar. Hinan mentang kabeh 20 kilo kan. Gimana? Betul benar. Tentang tadi penjelasan Ustaz Ilham tadi sunat tobat, apakah cukup sekali seumur hidup, apakah boleh berkali-kali? Yang kedua, yang pertama tadi masalah tata cara mandi tobat, apakah sama dengan mandi janabah? Kemudian Sama. Pelaksanaannya boleh berkali-kali. Sama. Dan setiap kita merasakan melakukan dosa besar, sunat mandi tobat setiap kali. Dan mudah dia. Boleh kita
sekaliankan dengan mandi junub atau mandi haid nyauri nang dan kena haid nah. Sekalian waktu mandi haid sengaja saya mengangkat hadas haid di tubuh saya beserta mandi tobat karena Allah. Buat nyauri nang mengatak kena haid mesti juga. Jadi setiap kali merasa kita berdosa, maka setiap kali dianjurkan untuk mandi sunat taubat. Kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Nya nuwa ino piye mana taubat. Mangan mehi baju kan ya apa kan? Mana taubat. Orang di tempat anjir. Kecuali salat yang tidak ada kasarnya seperti maghrib dan subuh itu boleh ikut berjamaah karena dia tidak pengaruh. Tapi kalau zuhur kita ikut berjamaah dengan orang yang ada di tempat nggak boleh lagi kasar, mesti 4 rakaat. Jamak boleh, kasar nggak boleh. Asar gitu juga. Tapi kalau subuh boleh karena dia nggak ada pengaruh dengan musafir. Subuh dengan maghrib nyan sembayang paling 3. Karena aja hana pengaruh ngurung, hong gejak gede, ilung tetap leh rakaat. Pak yang kaduk ke ilung tetap 2 rakaat. Tapi yang lain berubah dengan kondisi. Ngidang leureng kan, pun semayang paling 3. Paling kuat salat apa? Itulah subuh sama maghrib. Kita waktu tawaf. Oh boleh, tapi yang mau saya bilang tadi begini, seandainya kawan itu terpisah dari kita jangan mencari lagi, kita tetap tawaf. Boleh, tapi lebih bagus lagi kita nggak terikat sama orang. Artinya kita sama-sama dengan kawan, artinya nggak terikat. Kalaupun dia terpisah, kita tetap fokus. Ada dia, kita tetap fokus untuk tawaf. Terpisah pun kita tetap fokus untuk tawaf. Itu yang lebih bagus. Jadi nanti insya Allah minggu depan sudah ada buku ya, sudah ada buku insya Allah. Sudah ada pedoman dan lung kalian bukunya kalian beklam lengkap memang. Saya sudah baca PDF-nya semalam lengkap. Jadi insya Allah bisa dijadikan untuk dibaca-baca di rumah lah, untuk memperlancar. Nyo kajiannya oleh miahna le pertanyaan lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.